Wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam pelajaran akidah akhlak ya. Untuk anak laki-laki masuk semua ya? Ada tidak masuk? Anak yang perempuan? Masuk semua ya. Nihil. Oh iya. Kemudian sakit atau apa? Sakit. Ya, untuk anak yang laki-laki sakit atau apa? Pulang. Dan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Kemudian untuk pelajaran pada hari ini kita masuk ke materi bab 3 tentang ananiyah ya. Tentang ananiyah. Ananiyah sudah Pak Ali sampaikan ya? Sudah. Kemudian kita sekarang masuk ke putus asa. Pak Ali sampaikan sedikit tentang ananiyah, bahwa ananiyah itu adalah sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Seperti minggu kemarin Pak Ali sudah menyampaikan itu dan menyampaikan tentang dampak-dampak dari sifat ananiyah. Sekarang kita masuk selanjutnya ke putus asa. Sifat putus asa itu termasuk sifat tercela ya. Perilaku tercela pada diri sendiri. Lah, putus asa itu sikap yang bagaimana? Putus asa adalah sikap ya, sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih sesuatu harapan atau cita-cita dan tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Itu putus asa. Orang yang putus asa itu sudah merasa dia tidak punya lagi harapan. Makanya putus asa itu dikatakan termasuk akhlak yang tercela. Karena apa? Karena kalau terjadi kepada murid, terjadi kepadamu, murid yang putus asa, dia sudah tidak punya harapan apa-apa. Dia sudah tidak punya harapan kepandaian. Dia sudah tidak punya harapan ingin punya cita-cita. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika si murid tadi dia menempuh suatu apa yang dia inginkan, dia terjadi kegagalan. Contohnya, mudah saja pelajaran hari ini akidah akhlak. Ketika anak-anak disyaratkan pada akidah akhlak nilai minimal 80, kemudian anak-anak tidak mampu mencapainya, dan anak-anak sudah berhenti di situ, tidak berusaha lagi untuk meraih minimal 80 atau di atasnya, maka pada saat itulah anak-anak menyatakan dirinya putus asa. Paham ya? Kalau masih belum paham, contoh yang kedua, anak-anak saat ini sudah dalam proses menempuh belajar. Kelas 1 anak-anak sukses dan naik ke kelas 2. Semoga saja di kelas 2 sukses naik ke kelas 3.
Pasti mau naik ke kelas 3 itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu sudah wajib, ya. Nah, ketika anak-anak meraih syarat-syaratnya, berarti cita-cita masuk ke kelas 3. Mudah saja, syarat-syarat akidah akhlaknya harus baik, sikapnya harus baik, perilakunya harus, itu anak-anak sungguh-sungguh. Tetapi ada mungkin 1-2 anak-anak yang tidak mampu meraih itu. Dan dia cukup di situ, tidak mau melangkah lagi untuk berusaha, dan dia menganggap apa yang telah dia lakukan sudah tidak mampu untuk meraihnya lah. Disitulah dia menempuh namanya keputusasaan. Paham ya? Ya. Itu anak-anak bisa untuk direnungkan, dipikir, saya ini masuk yang kategori apa, ya? Kalau kamu sekarang masuk kategori termasuk putus asa, coba itu dihilangkan, diobati. Paham ya? Agar apa? Agar anak-anak bisa melanjutkan untuk meraih cita-citanya. Minimal apa cita-citanya seorang murid itu? Menghilangkan mengurangi kebodohan. Mengurangi kebodohan. Cita-citanya murid itu mudah. Mengurangi kebodohan dengan belajar yang sungguh-sungguh, kemudian mengurangi kemiskinan. Ya. Anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas dan pandai, pasti dia akan mengurangi batas-batas kemiskinan. Kenapa kok bisa mengurangi? Karena ketika anak itu sudah pandai, dia pasti sudah mampu untuk mengolah suatu kepandaian. Ya, paham ya? Paham ya? Putus asa tadi. Makanya ketika kamu ke titik itu segera diobati. Ya. Banyak penyebab putus asa itu. Salah satunya apa? Meraih sesuatu gagal. 1 kali gak? 2 kali gak? 3 kali gak? 4 kali gak? Kira-kira terjadi putus asa enggak itu? Bagi mereka yang mentalnya enggak kuat, akan terjadi keputusasaan. Tapi ketika mentalnya sudah dilatih, seperti kamu kan sekarang kan namanya pelatihan mental, termasuk ini. Hidup di pondok pesantren, jauh dari rumah, ya kan? Ini termasuk pelatihan mental. Ya. Itu untuk apa? Untuk mengikis sifat-sifat putus asa. Ya. Dampak negatif putus asa. Pertama, pasti merugikan diri sendiri karena membuang waktu. Ya. Dirinya sendiri rugi. Sudah banyak waktu yang terbuang. Kok bisa, Pak, waktu yang terbuang? Karena apa? Karena dia sudah tidak bisa berusaha, sudah tidak mau melangkah untuk mencapai keberhasilan. Ya. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan. Dia selalu berpikir tentang kegagalan. Dia tidak mau berpikir tentang kemajuan. Ciri-cirinya orang yang seperti itu, kalau murid namanya murid yang senang tidur. Ya, murid yang senang tidur ketika dia bermateri. Dia sudah tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, karena dia tidur, murid tadi. Ya, dia selalu tidur ketika dia
materi. Makanya kamu jangan jadi murid yang tidur ketika ada materi. Jadilah murid yang semangat ketika kamu materi. Seperti semangatnya kamu apa? Ingin meraih, menggapai cita-cita yang diinginkan sudah dekat di depannya. Ya. Ciri-ciri orang yang putus asa, satu, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Contohnya murid, pelajaran yang paling sulit adalah eksak, ya kan? Pelajaran matematika. Siapapun akan mengatakan matematika pasti sulit. Bagaimana kamu bisa menyikapi kesulitan itu? Matematika menjadi mudah. Dengan apa? Dengan belajar. Kalau kamu cukup pada titik sulit, berarti kamu tidak berusaha. Ya di titik itulah kamu akan selesai, akan menjadi seorang yang putus asa. Paham ya? Tidak bersemangat untuk mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Ya, tidak bersemangat untuk meneruskan usaha yang gagal. Ketika usaha dan usahanya gagal, dia tidak semangat lagi untuk meneruskan, bangkit dari sebuah kegagalan. Ya. Padahal murid itu pasti ada gagalnya. Tidak langsung dia mulus jadi orang yang cerdas. Paham ya? Kamu jadi seorang santri itu pasti ada titik-titik di mana kamu terjadi kegagalan. Nah, kegagalan itu terjadi banyak pengaruh, banyak sebabnya. Mungkin tidak belajar, mungkin terjadi goncangan pada mentalnya, mungkin terjadi goncangan pada orang tuanya, ya, mungkin terjadi macam-macam, mungkin terkena sakit juga. Ya, itu kan bisa menjadi penyebab dalam kita belajar. Ya, mungkin uang sakunya agak kurang, ya, kan bisa juga terjadi. Nah, ketika itu terjadi, kok kamu sudah tidak mau meneruskan dengan semangat lagi, membangkitkan lagi, terjadilah sebuah keputusasaan. Ya, tidak murung, tampak murung, dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Dia sudah tidak punya tidak punya gairah lagi, tidak punya keinginan lagi untuk berbuat apa, menganggap dirinya itu adalah orang yang seperti itu dan dia adalah orang yang tidak bisa maju, ya. Padahal kamu bisa di titik itu kamu berhenti, di titik itulah kamu terjadi keputusasaan. Paham ya? Mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Nah, ini orang-orang yang senang putus asa. Itu kecil permasalahan jadi Makanya kamu bisa melihat, bisa menilai teman-teman kamu. Ini teman saya ini dalam keadaan putus asa apa tidak? Ya kan? Kira-kira, nah, bisa dinilai dari hal-hal seperti ini, ya. Kemudian cara menghindarkan keputusasaan bagaimana? Satu, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Mbak itu, Mas ini, dia sekarang sudah pandai, sudah cerdas, ya. Padahal dulu dia masuk mondok pertama aja, dia Iqra aja masih jilid 6 kira-kira. Sekarang sudah keluar MTS, kelas 3 MTS, dia sudah sampai Al-Quran, sudah pandai. Wah, itu untuk membangkitkan semangat kita. Mbak yang namanya si A, dulu saya tahu ketika dia masuk ke MTS tidak bisa apa-apa. Sekarang saya lihat Mbak itu sudah maju pemikiran, kepandaian. Saya kalau dia sudah ngaji Al-Quran pagi, sudah lancar, sudah bagus.
Kalau ngaji kitabnya sudah bagus, hafalannya juga sudah banyak. Nah, itu bisa untuk motivasi kita. Pak temanku yang itu kok bisa, saya kok enggak bisa. Padahal saya di pondok dan sama mbak itu makanya juga sama. Saya lihat uang sakunya enggak berbeda jauh. Malah banyak saya daripada mbak itu. Kok pandai mbak itu ya? Apa yang menyebabkan? Karena semangat belajarnya yang berbeda. Itu yang penyebabnya. Ya. Kemudian selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Cara ini yang paling luar biasa. Orang yang putus asa itu kalau dia selalu dekat dengan Allah, mendekatkan diri. Karena kita tidak bisa melihat Allah. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu jalan untuk memecahkan semua persoalan. Salah satu waktu-waktunya apa? Ya ketika sholat 5 waktu. Kita sedang belajar ini dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu untuk apa? Untuk putus asa. Karena kalau kamu mendekatkan diri kepada Allah, pasti kamu punya harapan untuk bangkit dari sebuah kegagalan. Buktinya mudah kok. Sekarang ini dingin. Sekarang ini waktunya suasananya enak untuk tidur. Kok kamu tidur? Termasuk yang putus asa. Karena ini waktunya belajar. Kok kamu ngantuk saat ini, tapi kamu meripatnya dibuat untuk belajar, meripatnya dibuat untuk berkomunikasi dalam kita bertatap muka, itu salah satu obat dari putus asa. Paham ya? Pak Ali juga tahu di sini, kira-kira yang mulai rendep-rendep siapa ya? Kira-kira Pak Ali tahu. Dari tatap muka ini saja lu geraknya sudah berbeda. Mana makanya Pak Ali kasih sinyal-sinyal, kasih kata-kata agar kamu dirinya agar mengetahui ya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat dan ilmunya anak-anak menjadi ilmu yang baik, kemudian akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat untuk belajar walaupun kondisinya cuacanya seperti ini ya. Di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.